Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaman 12, Mukhtasar Akhlaqil Ulama, karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Beliau tulis 1100 tahun yang lalu. Ya, lebih dari 1100 tahun yang lalu. Di zaman itu, ya, di zaman ketika ilmu itu masih menjadi cita-cita untuk dimiliki oleh banyak orang. Di zaman itu ketika majelis ilmu menjadi tempat yang paling ramai untuk didatangi. Di zaman itu ketika para ulama, ya, masih sangat berpengaruh, ya, keberadaan dan juga wujud mereka benar-benar dihormati dan dimuliakan. Ya, dalam masa seperti itu, di zaman tersebut, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah sudah menulis kitab ini yang mengkaji dan membahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan akhlak orang yang berilmu itu harus seperti apa dan bagaimana. Apalagi kalau di zaman sekarang, ini sebelah sini. Apalagi di zaman sekarang, tentunya karya beliau yaitu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah harus lebih sering dikaji. Halaman 12, poin ke-16, begitu ya? 15 belum? Halaman 11. Baik. Qala Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah an Musa bin Yasarin. Dari Musa bin Yasar qala balaghana anna Salman al-Farisiyya radhiyallahu anhu kataba ila Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Dari Musa bin Yasar, beliau mengatakan ada riwayat yang sampai dan kami terima bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menulis sebuah pesan kepada sahabatnya yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Sesama sahabat Nabi, sesama sahabat yang dikenal sebagai ahli ibadah dan zuhud, ya, Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Hubungan mereka sangat kuat walaupun secara jarak karena tempat tinggal mereka itu berbeda jauh, tetapi dengan cara saling menulis surat hubungan mereka tetap terjaga. Nah, di salah satu surat yang ditulis oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda berisi innal ilma kal yanabi'i yaghshan nasa fayakhtalijuhu hadha wa hadha fayanfa'ullahu bihi ghaira wahidin. Ilmu itu, ya, ibarat mata air, ya, yang mengalir sampai kemana-mana, mengalir melewati sekian banyak orang. Fayakhtalijuhu hadha wa hadha. Tapi seperti air itu, ya, ada yang kemudian tetap terus mengalir hanya lewat saja, ada yang kemudian berhenti dan tertahan. Fayanfa'ullahu bihi ghaira wahidin. Maka dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebarkan manfaat bukan hanya untuk satu orang. Wa inna hikmatan la yutakallamu biha kajasadin la ruha fiha. Dan sesungguhnya hikmah, ya, hikmah itu juga termasuk ilmu. La yutakallamu biha kajasadin la ruha fihi. Enggak mungkin dibicarakan dan tidak akan bisa disampaikan. Hanya seperti jasad yang tidak ada ruhnya, itu enggak mungkin. Hikmah itu bukan hanya bagaimana pandai mengatur kata. Hikmah itu bukan bagaimana pintar berbicara, ya, tetapi hikmah itu selain kata-kata yang tersusun rapi, ya, kalimatnya baik dan bagus serta berbobot, ya, namun harus disertai dengan ruhnya. Apa itu ruh dari hikmah?
Roh dari hikmah itu adalah an-nushu. An-nushu itu apa? Bagi yang berbicara dan yang menyampaikan ada keikhlasan, bagi yang menyampaikan memang punya keinginan ya, menyampaikan kebaikan kepada yang lain ya. Dan bagi yang mendengarnya memang dia menginginkan sesuatu yang baik untuknya. Itu baru dikatakan hikmah yang ada rohnya ya. Roh, jadi hikmah itu seperti sebuah jasad ya. Jadi kalau kita cuma ngasih jasad begitu aja tanpa ada ruhnya ya, kita ngasih orang ya, tapi ternyata ya tidak apa namanya, tidak ada rohnya, itu nanti akan percuma ya. Hikmah juga sama, ilmu yang kita sampaikan. Kalau ilmu itu cuma sekedar kita sampaikan tapi keikhlasannya kurang, atau bahkan cuma sekedar formalitas saja, yang penting saya bacakan, saya terjemahkan, yang penting saya terangkan, orang paham tidak paham saya tidak urusan, yang penting saya sampaikan ya. Orang mau mendengarkan ataukah tidak itu bukan masalah, saya sampaikan ilmu ya. Yang penting menyampaikan, ya itu tidak akan banyak manfaatnya. Yang bermanfaat itu adalah ketika menyampaikan ilmu, menjelaskan hikmah ya. Memang ada keinginan supaya audiensnya atau yang disampaikan ilmu itu mengerti, kemudian memahami, lalu tertarik, senang. Ini dimaksud oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau misalkan di suatu kelas ya, saya adalah seorang ustadz, saya punya murid 5 sampai 7 atau mungkin 10 ya. Ketika saya menjalankan tugas sebagai seorang ustadz, itu bukan cuma saya datang kemudian saya buka kelas, saya bacakan kitab, saya terjemahkan, saya terangkan, paham, selesai, bukan ya. Kalau seperti itu banyak orang bisa, bahkan tanpa orang pun bisa. Cukup menggunakan media, handphone misalnya, cukup menggunakan tape atau MP3, cari file rekaman ustadz siapa, setelkan, nih dengerin ya. Itu bisa dilakukan. Ngapain ada sosok seorang guru di tempat yang mengajarkan secara langsung kalau model atau pola mengajarnya hanya seperti itu, datang bicara, paham tidak paham itu terserah ya. Tapi hikmah itu kata Salman Al-Farisi, la yutakallamu biha kajasadin la ruha fihi. Nggak boleh dan jangan sampai ilmu atau hikmah itu disampaikan kok kemudian tidak ada ruhnya, tapi harus disertai dengan keinginan al-hirs ya, al-hirs, an-nush. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ikhlas, kemudian haris, kemudian fasih, kemudian nasih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikhlas, ya semangat, ya fasih, ya. Kemudian yang keempat apa? An-nasih. Ya. Memang betul-betul punya keinginan bahwa murid saya itu harus bisa, harus paham, mempraktekkan ini dan itu. Menjadikan muridnya seperti dirinya sendiri. Qala rahimallahu wa inna ilman la yukhraju kakanzin la yunfaku. Sungguh ilmu, yang namanya ilmu, jika tidak diajarkan, itu seperti harta yang tidak dizakati. Yang dimaksud tidak diinfakkan di sini artinya tidak dizakati. Ya. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala ketika menafsirkan ayat Allahu Azza wa Jal ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah untuk kami menempuh jalan yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidayah. Itu hidayah yang kita minta selalu dalam salat, bahkan dalam tiap rakaat. Hidayah yang selalu menjadi bagian dari doa antar kita. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menafsirkan hidayah itu sampai 10 bentuk ya, 10 macam. Sementara banyak orang memahami hidayah ya hanya satu saja, padahal hidayah itu sampai macam-macam. Mulai dari hidayah tentang sesuatu yang dia tidak tahu supaya tahu, dari yang dia tahu secara global maka dia perlu hidayah supaya mengerti secara lebih rinci ya. Hidayah untuk
uh, sesuatu yang sudah dia tahu tapi kemudian dia langgar atas kesadaran, sehingga dia perlu hidayah agar bertaubat. Ya. Hidayah untuk sesuatu yang dia yakini benar, padahal sebenarnya itu salah. Sampai kemudian yang nomor 10, kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, kita semua itu memerlukan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya punya semangat untuk menyampaikan ilmu kepada yang lain. Ya. Jadi kalau cuma punya ilmu terus disimpan-simpan sendiri, punya ilmu tapi tidak mau berbagi, punya ilmu alasannya ya untuk saya dan keluarga saya saja, itu dia belum mendapatkan hidayah sepenuhnya. Ya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan hidayah dan juga mau menyampaikan hidayah itu untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Mujahid rahimahullah, dinukil oleh Ibnul Qayyim, mengatakan ya tidak akan mungkin menjadi teladan dan contoh untuk orang-orang yang bertakwa sementara dia sendiri tidak menjadi orang yang bertakwa. Tapi yang digarisbawahi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah ini cita-cita orang yang beriman, hamba-hamba Ar-Rahman. Apa itu? Waja'alna lil muttaqina imama. Itu menjadi petunjuk yang diikuti oleh orang lain. Tapi orang lain itu siapa? Orang-orang yang bertakwa. Itu juga tafsir dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Di situ ada dua sifat untuk orang yang beriman bagi dirinya sendiri, dan dua sifat yang lain itu terkait dengan mendakwahkan kepada orang lain. Sehingga benar kata Salman Al-Farisi rahimahullah, wa inna ilman la yukhraju kakanzin la yunfaqu. Ilmu kalau sudah didapat tapi tidak diajarkan dan tidak disampaikan, itu seperti harta yang tidak dizakati. Akan menjadi apa? Akan menjadi bala. Itu menjadi sebab dia disiksa. Orang berharta dia kaya raya, tapi dia tidak menzakati hartanya. Itu harta-harta yang dia punya, besok pada hari kiamat itu akan Allah ubah menjadi setrika untuk menyetrika punggungnya, untuk menyetrika pinggangnya, ya. Menjadi sebab dia disiksa. Ilmu juga sama. Ilmu itu kalau sudah dipelajari, tapi kemudian kita malas untuk berbagi, ya padahal ada kesempatan untuk kita berbagi, ya sudah, itu akan menjadi bala wal iyadzubillah. Yang penting itu semampunya, supaya kita tidak merasa terbebani. Yang penting sebisanya, agar kita jangan sampai kemudian malah seakan-akan diberi beban di luar batas kemampuan. Ya siapapun dari kita yang kemudian diajak untuk terlibat, ya jangan sampai merasa itu menjadi beban yang berat. Jangan. Yang penting berat itu kan kalau melebihi batas kemampuannya. Selama seseorang itu bisa mengukur diri, oh kemampuan saya hanya sekian, ya dia tidak akan merasa terbebani. Tapi bukan kemudian akhirnya dia lari atau menghindari, enggak, saya enggak mau, saya enggak bisa. Yang itu salah juga. Terus yang benar bagaimana? Ya sikap adil. Sikap adilnya, wasatnya bagaimana? Ketika diajak untuk terlibat, oh ya, saya bisa, saya insya Allah mampu. Tapi kemampuan saya hanya sampai sebatas ini. Kan begitu. Bukan kemudian ditolak secara total, ya bukan juga kemudian terlalu memaksakan diri, ya. Itu dua kutub yang salah. Qala rahimallahu wa inna ma mathalul muallimi kama thali rajulin amila sirajan fi tariqin mudhmin. Coba sekarang. Ini motivasi yang diberikan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah dengan menyebutkan riwayatnya Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, orang yang mengajarkan ilmu itu seperti seseorang yang menyediakan lampu di tengah jalan yang gelap. Yastadhi'u bihi man marra bihi. Ya. Supaya orang yang lewat itu kemudian bisa melewati jalan itu dengan cahaya yang terang. Seperti itu. Ya. Bayangkan kalau misalkan kita di kampung sini di Jatisari, ya, masih banyak gang-gang atau jalan-jalan yang kalau malam itu gelap. Ya, malam itu gelap. Maka ketika ada satu warga yang berinisiatif, saya pasang lampu jalan lah.
Pasangnya berapa? Udah sepanjang jalan ini. Jalannya misalkan ada 50 meter. Ya, tiap 10 meter dia pasang satu. Katakan ada 5 lampu dia pasang. Ya. Nah, orang yang mengajarkan ilmu itu seperti yang memasang lampu itu. Sehingga yang sebelumnya jalan itu orang tidak mau lewat karena gelap. Orang takut atau khawatir. Ya, karena nggak bisa melihat. Setelah adanya lampu, orang lalu lalang. Orang kemudian merasa aman. Al-muallim, seorang pengajar yang mengajarkan ilmu maksudnya, itu persis sama. Kata Salman Al-Farisi, wa kullun yad'u ilal khair. Masing-masingnya kan mengajak kepada kebaikan. Taib. Qala Muhammad ibn Husain. Muhammad ibn Husain yaitu Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Beliau mengatakan begini, "Fama dhannukum rahimakumullah bitariqin fihi afatun kathiratun." Terus kira-kira menurut kalian bagaimana rahimakumullah? Ada suatu jalan. Jalan itu banyak sekali bahayanya. Wa yahtajun nasu ila sulukihi fi lailatin dhalma. Padahal mau tidak mau orang harus lewat jalan itu di tengah malam yang gelap. Padahal jalan itu ya berlobang, jalan itu ya bercabang, ya. Jalan itu juga curam. Padahal mau nggak mau orang harus lewat jalan itu. Fa illam yakun fihi misbahun wa illa tahayyaru. Kan mereka sangat membutuhkan lampu. Kalau tidak ada, bingunglah mereka. Fa qayyadallahu lahum fihi masabih tudi'u lahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan. Ada orang yang menyiapkan lampu-lampu di jalan yang gelap itu. Tudhi'u lahum, memberikan cahaya. Fasalakuhu 'ala salamati wal afiyah. Hanya orang-orang melewati jalan itu dengan selamat, dengan lancar. Thumma ja'at tabaqatun minan nasi la budda lahum minas suluki fihi. Fasalaku fa bainama hum kadzalik idh tufi'atil masabih. Ya. Kemudian beberapa generasi berikutnya atau beberapa waktu setelahnya ada lagi rombongan orang yang mau tidak mau melewati jalan itu. Akhirnya dilewati. Di tengah-tengah perjalanan menempuh jalan tersebut yang tadi banyak lubang, bercabang, naik turun, ya, belak-belok, kelak-kelok. Malam hari ketika dalam keadaan seperti itu, idtufi'atil masabih, lampunya mati. Fabaku fi dzulmati. Ya, mereka akhirnya terjebak dalam kegelapan. Fama dhannukum bihim. Kira-kira menurut kalian tentang mereka bagaimana? Hakadzal ulama'u finnas. Nah, para ulama bagi umat manusia seperti itu. La ya'lamu katsirun minan nas kaifa ada'ul fara'idhi. Masih banyak orang tidak tahu sama sekali tata cara menjalankan kewajibannya sebagai hamba. Wa kaifa jitinabul maharimi. Masih banyak dari mereka tidak tahu bagaimana caranya menjauhi hal-hal yang haram. Wala kaifa yu'badullah fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu. Banyak orang tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Ya. Tentang tata caranya supaya sah dan teranggap agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak dari mereka tidak tahu beribadah itu bagaimana. Nah, illa bibaqa'i al-ulama. Mereka akan tahu tentang kewajibannya, bagaimana melaksanakan, bagaimana cara menghindari yang haram, bagaimana beribadah kepada Allah itu illa bibaqa'il ulama. Tidak mungkin tidak kecuali dengan keberadaan para ulama. Fa idza matal ulama tahayyaran nas. Kalau ulamanya sudah meninggal, manusia pasti akan bingung. Wa darasal ilmu bimautihim. Ilmu itu akan hilang karena mereka meninggal dunia. Wa dhaharal jahlu. Kejahilanlah itu yang akan tersebar kemana-mana. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibatun ma a'zamaha 'alal muslimin. Itu musibah yang sangat besar menimpa kaum muslimin. Ketika orang-orang yang berilmu itu sudah berkurang, hilang. Kenapa? Karena banyak dari mereka meninggal dunia. Ya kan? Demikian juga bukan cuma meninggal dunia, tapi generasi-generasi yang selanjutnya
tidak memiliki semangat untuk melanjutkan perjuangan para ulama yang sudah ada sebelumnya. Sudah lama-kelamaan orang yang berilmu itu semakin berkurang, sudah kualitasnya pun berkurang juga. Dan itu sunnatullah, itu nggak mungkin tidak. Ya, pasti itu akan terjadi. Kalau kita di Indonesia, ormas-ormas Islam itu ketika dulu awal-awal berdiri itu rata-rata punya ulama yang sangat banyak. Ya. Mau disebut ormas pun itu kalau kita bicara tentang keislaman secara umum seperti itu berkurang. Tapi akhirnya lama-kelamaan tokoh-tokoh yang memang terhormat, tokoh-tokoh besar mereka itu meninggal sudah. Jadi nilai-nilai keagamannya itu kemudian turun. Ya. Ahlu sunnah bagaimana? Sama juga. Ya. Kualitas santri 10, 20, 30 tahun yang lalu itu sangat-sangat jauh berbeda dengan kualitas santri di zaman sekarang. Ya memang kita nggak bisa dan nggak mungkin menyamakan karena tantangannya juga berbeda. Tapi itu mengingatkan kita bahwa sunnatullah itu memang demikian. Ya. Ketetapan Allah di atas muka bumi itu seperti itu. Tapi kita masih diberi jalan dan kita masih dikasih kesempatan supaya proses berkurangnya itu tidak kemudian drastis. Ya, tidak kemudian langsung terjun bebas begitu. Satu generasi bagus, generasi kedua hilang. Enggak. Kalau masalah hilangnya itu pasti, enggak mungkin tidak. Pasti itu. Itu sudah sunnatullah karena Allah tidak menghendaki adanya sesuatu yang abadi di dunia ini. Allah itu tidak menghendaki. Yang abadi itu besok di akhirat. Kalau di dunia itu enggak ada yang abadi, enggak ada yang mungkin kekal. Ya, termasuk ilmu, lembaga ilmu, orang yang berilmu, majelis ilmu, itu nggak ada yang kekal di dunia ini. Ya, nggak ada yang kekal. Ada saatnya hilang. Ilmu itu hilang, orang yang berilmu hilang, lembaga keilmuan hilang, majelis ilmu hilang. Itu pasti terjadi. Ya. Namun tadi sudah saya katakan, Allah itu masih memberikan kesempatan untuk kita supaya tidak langsung hilang. Ya. Dia bisa berumur lebih lama, dia bisa berjalan lebih panjang. Jadi bukan cuma satu generasi, masih bertahan di generasi kedua, masih bertahan di generasi ketiga. Nanti mungkin generasi keempat ada yang Allah pilih, ya. Ada yang Allah pilih untuk memperbaharui semangat lagi. Bahkan lebih baik daripada generasi pendirinya. Tapi nanti suatu saat entah sampai generasi yang keberapa hilang itu semua. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.